Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Betty Pujiasari, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Klaten, ingin menyampaikan koneksi antar materi modul 3.2, memimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Panduan pertanyaan 1. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. 2. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. 3. Berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. 4. Ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. 5. Komunikasikan hasil kesimpulan Anda dengan cara apapun yang bisa Anda pilih sendiri. Unggahlah hasil pemikiran Anda melalui LMS Moda yang telah disepakati bersama. Kesimpulan, pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemimpin yang menerapkan pendekatan berbasis kekuatan atau aset dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya untuk menggali potensi yang dimiliki dalam menunjang proses pembelajaran. Cara mengimplementasikan di lingkungan kelas, memanfaatkan ruangan yang tersedia dengan berbagai sarana yang ada, fasilitasi murid agar dapat mengembangkan kreativitasnya, lakukan kolaborasi dengan guru lain untuk membantu dalam pengelolaan sumber daya di kelas, manfaatkan sumber finansial yang ada untuk kebutuhan kelas. Di lingkungan sekolah, lakukan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah, bentuk komunitas sekolah yang memiliki tujuan yang sama untuk mengembangkan sekolah, manfaatkan sarana prasarana yang ada, manfaatkan lingkungan sekolah yang belum diolah, gunakan sumber finansial yang ada untuk keperluan sekolah. Di lingkungan sekitar sekolah, bangun relasi dengan masyarakat sekitar sekolah, kerjasama dengan orang tua murid untuk membantu kegiatan sekolah, kerjasama dengan pihak luar, lembaga kesehatan, kepolisian, dinas pendidikan, lingkungan hidup, dan lain-lain. Ikut mengembangkan kebudayaan wilayah luar sekolah. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Terdapat 7 aset utama yang dimiliki sekolah untuk dapat mengembangkan sumber daya yang ada, yaitu modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, modal agama, dan budaya. Jika ketujuh aset tersebut dikelola dengan baik, maka akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Contoh modal manusia, kepala sekolah dan guru yang menjalankan nilai dan perannya sebagai pemimpin, serta memaksimalkan pengetahuan dan keterampilannya dalam mengajar, akan membuat pembelajaran menjadi lebih berkualitas sehingga meningkatkan prestasi belajar murid. Contoh modal fisik, sarana dan prasarana serta seluruh ruangan di sekolah jika dikelola dengan baik akan menunjang kegiatan belajar mengajar sehingga kualitas pembelajaran dapat meningkat. Contoh modal sosial, norma dan aturan yang jelas seperti tata tertib atau keyakinan sekolah dibuat agar murid memiliki kesadaran diri akan pentingnya disiplin positif sehingga akan tercipta suasana pembelajaran yang kondusif, aman, dan nyaman. Contoh modal lingkungan. Lingkungan yang ada di sekitar sekolah dapat menjadi salah satu sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran yang kreatif. Contoh modal politik, kebijakan kepala sekolah dapat meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid.
Kerjasama sekolah dan dinas pendidikan seperti mengadakan workshop, pelatihan dapat meningkatkan kualitas pengajaran yang dilakukan guru. Contoh modal finansial, pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah atau BOS untuk keperluan operasional sekolah dapat menunjang proses pembelajaran yang lebih berkualitas. Contoh modal agama dan budaya, kegiatan pembiasaan di sekolah, berdoa, sholat jemaah, gotong royong dan lain-lain dapat mengubah perilaku murid lebih berakhlak sehingga mempermudah dalam pemberian materi pembelajaran. Keterkaitan modul 3.2 dengan modul 1.1. Guru dapat berperan sebagai pemimpin yang menuntun segala kodrat murid dengan mengembangkan segala potensi yang dimiliki murid. Keterkaitan dengan modul 1.2. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru dapat mengembangkan keterampilan yang dimilikinya untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan dengan modul 1.3. Seorang pemimpin harus memiliki visi ke depan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpikir berbasis kekuatan atau aset. Keterkaitan dengan modul 1.4. Budaya positif diperlukan dalam menumbuhkan akhlak yang baik sebagai aset dalam modal budaya agar tercipta suasana pembelajaran yang nyaman. Keterkaitan modul 3.2 dengan modul 2.1. Guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid, sehingga dapat memaksimalkan potensi sumber daya yang ada pada diri murid. Keterkaitan dengan modul 2.2, dalam mengelola sumber daya, seorang pemimpin memerlukan kemampuan sosial emosional yang baik sehingga segala keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Keterkaitan dengan modul 2.3, pemimpin harus mampu menerapkan teknik coaching dalam melakukan segala tindakan untuk pengelolaan sumber daya yang ada di sekolahnya. Keterkaitan modul 3.2 dengan modul 3.1, dalam melakukan pengelolaan sumber daya, seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan agar diperoleh pembelajaran yang berpihak pada murid untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pemahaman konsep sebelum dan sesudah mempelajari modul 3.2. Sebelum mempelajari modul 3.2, saya hanya berpikir aset adalah segala sesuatu yang berupa benda fisik saja yang ada di lingkungan sekolah, serta lebih berfokus pada aset defisit, tanpa memikirkan cara untuk mengembangkan aset yang ada secara maksimal. Sesudah mempelajari modul 3.2, saya baru memahami terdapat 7 aset utama yang dapat dikembangkan untuk dapat membangun sekolah, yaitu modal manusia, fisik, sosial, lingkungan atau alam, finansial, politik, agama, dan kebudayaan. Seorang pemimpin seharusnya memiliki pendekatan berpikir berbasis aset kekuatan untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki sekolah. Pemikiran yang sudah berubah dalam diri saya setelah mempelajari modul 3.2 antara lain, terdapat 7 aset utama dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. Guru sebagai aset manusia di sekolah seharusnya memiliki kreativitas dan inovasi dalam mengelola sumber daya yang ada agar dapat mewujudkan pembelajaran yang bermakna. Murid yang heterogen dapat menjadi aset jika diberikan pembinaan yang tepat. Gunakan pendekatan berbasis kekuatan atau aset, bukan pendekatan berbasis aset defisit atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tergerak, bergerak, dan menggerakkan.